untuk contoh yang pertama itu, misalkan C, melambang lintasan setengah lingkaran dengan fungsi Z sama dengan 3 pangkat I theta, di mana tetanya ini di antara pi sampai 0. Dan titik Z sama dengan 3 sampai dengan Z sama dengan 3. Meskipun cabang FZ sama dengan Z pangkat setengah sama dengan eksponen dari setengah log Z, di mana nilai modulus Z itu lebih besar 0, dan nilai argumen Z itu di antara 2 pi sampai 0. Dari fungsi bernilai ganda Z pangkat setengah tidak terdefinisi pada titik awal Z sama dengan 3 dari kontur C, maka integral itu adalah I sama dengan integral C Z pangkat setengah dz. Namun demikian ada kan, karena integralnya continuous potong-potong di C, untuk mengetahui hal ini pertama kali kita amati ketika Z theta sama dengan 3 pangkat I theta. Maka FZ theta-nya itu sama dengan eksponen dari setengah ln 3 tambah I theta, atau sama dengan akar 3 pangkat I theta per 2. Nah, ini gambar ini, jadi jari-jari itu 3 dan lintasan C-nya itu setengah lingkaran. Jadi ilustrasinya kayak gini. Oleh karena itu, batas kanan komponen nyata dan imajiner dari fungsi tersebut, Fz theta kali Z aksen theta sama dengan akar 3 I pangkat theta per 2 kali 3 pangkat I theta, sama dengan 3 akar 3 pangkat I kali 3 theta per 2. Ini bisa kita ubah dengan pakai bentuk bentuk Euler yang udah pelajarin waktu itu. Maka hasilnya kayak gini. Terus saat theta 9,0 ada, limit-limit tersebut tuh masing-masing adalah 0 dan 3 akar 3i. Hal ini berarti nilai si fz theta kali z aksen theta itu adalah kontinu pada selang tertutup, yaitu di antara pi sampai 0. Ketika nilai theta sama dengan 0 didefinisikan sebagai 3 akar 3i, akibatnya i sama dengan 3 akar 3i, integral dari pi 0 pangkat i 3 pi per 2 d theta. Karena integral pi sampai karena integral dari 0 sampai pi itu 3 pangkat i 3 theta per 2 d theta sama dengan 2, nih hasil akhir itu jadi min 2 per 3 i dalam kurung 1 plus i. Maka dapat hasilnya itu 2 akar 3 kali 1 plus i. Jadi tinggal dibentuk kali sekawan. Maka contoh yang kedua itu adalah misalkan C sama dengan lingkaran yang orientasinya positif, di mana fungsi Z itu sama dengan R pangkat I theta. Nilai theta-nya itu di antara min pi sampai pi. Dari asalnya kita tahu kalau A itu menunjukkan bilangan aksita 0. Maka menurut prinsipal branch, Fz sama dengan Z pangkat A-1 sama dengan eksponen dari A-1 log Z. Di mana nilai modulus Z itu lebih besar 0, dan nilai argumen utama Z itu di antara min pi sampai pi. Dari fungsi Z pangkat A-1, mari kita selesaikan integral berikut. Yaitu kita akan fokus di integral dari 0 sampai pi, fungsi itu Z pangkat A-1 dz. Ketika Z theta sama dengan R pangkat I theta, maka F Z theta kali Z aksen theta sama dengan I R pangkat A kali pangkat I A theta sama dengan min R pangkat A sin A theta plus I R pangkat A cos A theta. Kemudian karena fungsi ini berpotong-potong secara kontinu, maka nilai I-nya itu akan menjadi I kali R pangkat A di integral dari min pi sampai pi pangkat I A theta d theta, maka hasil akhirnya nanti jadi I 2 R pangkat A per A sin A theta, sin A pi. Perhatikan karena I-nya itu bilangan aksita 0, maka integral dari dari 0 sampai pi z n min 1 dz sama dengan 0. Untuk n-nya itu plus minus 1 plus minus 2 sampai seterusnya. Maka jika A-nya itu sama dengan 0, maka didapat nilai integral itu jadi 2 pi. Nah, untuk ilustrasi gambar yang di nomor 45 ini, itu lingkarannya itu jari-jari ada satu, terus ini karena memang tadi nilai C-nya itu adalah satu lingkaran, maka ilustrasinya kurang lebih seperti ini.
Selanjutnya ada batas atas untuk kontur integral. Sekarang kita beralih ke ketidaksamaan yang melibatkan integral kontur yang sangat penting dalam berbagai aplikasi. Di sini ada lemma jika T adalah fungsi kompleks yang kontinu di setiap bagiannya yang didefinisikan pada interval T kurang dari sama dengan A dan lebih dari sama dengan B, maka modulus dari integral A sampai B WT dt lebih kecil sama dengan integral dari A sampai B modulus WT dt. Pertidaksamaan ini jelas berlaku ketika nilai integral di sebelah kiri adalah 0. Dengan demikian, dalam membuktikannya, kita dapat mengasumsikan bahwa nilainya adalah bilangan kompleks bukan 0, dan ditulis integral A sampai B W theta WTDT sama dengan R0 E pangkat I theta 0. Lalu kita selesaikan R0-nya diperoleh R0 sama dengan integral A sampai B E pangkat min I theta 0 WT dt. Sekarang sisi kiri persamaan ini adalah bilangan real dan sisi kanan juga. Jadi dengan menggunakan fakta bahwa bagian nyata dari bilangan real adalah bilangan itu sendiri, ditemukan bahwa R0 sama dengan RE integral A sampai B E pangkat E min A E min I theta 0 WT dt atau R0 sama dengan integral A sampai B RE modulus RE dikali E pangkat min I theta 0 WT dt. Tetapi RE dikali E pangkat min I theta 0 WT kurang dari sama dengan E pangkat min I theta 0 WT sama dengan modulus ini modulus E pangkat min I theta 0 WT sama dengan modulus E pangkat min I theta 0 dikalikan dengan modulus WT sama dengan modulus WT. Dan dari persamaan 3, maka didapat R0 kurang dari sama dengan integral A sampai B modulus WT dt. Karena R0 adalah sisi kiri persamaan 1, maka pembuktian lemma selesai. Lalu selanjutnya ada teorema. Misalkan C menunjukkan kontur jalan panjang L dan anggaplah bahwa fungsi fz kontinu di setiap bagiannya pada C jika M adalah konstanta non negatif sehingga modulus fz kurang dari sama dengan M. Lalu untuk setiap titik Z pada C di mana fz didefinisikan, maka modulus integral C fz dz kurang dari sama dengan ML. Di sini ada pembuktiannya. Untuk membuktikan teorema tersebut, kita misalkan Z sama dengan ZT, di mana T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, menjadi representasi parametrik C. Menurut tema sebelumnya, integral C FZ dz modulus dari integral C FZ dz sama dengan modulus dari integral A sampai B FZT dikalikan dengan Z aksen T dt kurang dari sama dengan integral A sampai B modulus FZT dikalikan dengan Z aksen T dt. Lalu kita operasikan menjadi modulus integral C FZ dz kurang dari sama dengan modulus integral A sampai B modulus FZT dikalikan dengan modulus Z aksen T dt. Seperti yang di sini, FZ itu kurang dari sama dengan M, sehingga FZ di sini kita ubah menjadi M, lalu kita didapat modulus M integral A sampai B modulus Z aksen T dt. Lalu dari kelompok sebelumnya diterangkan juga bahwa ini adalah nilai L, sehingga terbukti bahwa modulus dari integral CFZ dz kurang dari sama dengan ML. Lalu di sini ada contoh soalnya. Misalkan C adalah busur dari lingkaran modulus Z sama dengan 2, dari Z sama dengan 2 ke Z sama dengan 2 yang terletak pada kuadran pertama, akan ditunjukkan bahwa modulus dari integral C Z tambah 4 per Z pangkat 3 min 1 dz
kurang dari sama dengan 6pi per 7. Di sini diketahui bahwa Z sama dengan 2 dan Z sama dengan 2i, sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Lalu untuk FZ-nya itu Z tambah 4 per Z pangkat 3 kurang 1. Lalu kita moduluskan modulus dari Z tambah 4, modulus dari FZ sama dengan modulus Z tambah 4 per Z pangkat 3 kurang 1, sama dengan modulus Z tambah 4 per modulus Z pangkat 3 kurang 1 kurang dari sama dengan Z. Modulus Z ditambah 4 per modulus dari modulus Z pangkat 3 dikurang 1. Lalu dari soal kita ketahui bahwa Z adalah titik pada C, sehingga modulus Z sama dengan 2. Nah, di sini kita substitusikan nilai Z sama dengan modulus dari Ma, Z sama dengan 2-nya. Ya, Pak? Rama, sebentar balik slide sebelumnya. Itu lebih kecil sama dengannya dapat dari mana? Ini, Pak, buat mencari M. Jadi, kita ke sini kan, bisa. Bukan, ya arahnya teoremanya pakai itu. Tapi slide itu coba kasih penjelasan kenapa dia lebih kecil sama dengan itu. Sifat mana yang dipakai? Kan bentuk yang atas itu, sebentar, FZ-nya kan itu, modulus FZ-nya kan sama dengan modulus Z tambah 4 per Z pangkat 3 kurang 1. Sama dengan modulus Z4 dibagi modulus Z pangkat 3 kurang 1. Memang kita punya sifat bahwa modulus A per B sama dengan modulus A per modulus B. Nah, tapi yang tengah itu menjadi lebih kecil sama dengan pakai yang mana nih? Kalau modulus Z tambah 4 dengan modulus dari Z tambah 4 dengan modulus Z ditambah 4 itu hubungannya apa? Lebih kecil, lebih besar, atau bagaimana? Yang lain boleh komentar ya, nggak apa-apa ya. Tadi gimana, Pak? Yang atas, modulus Z tambah 4 dengan modulus Z ditambah 4, modulus dari Z tambah 4 ditambah dengan modulus Z ditambah 4, itu hubungannya apa? Lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar? Terus bentuk yang bawah juga tuh kan. Yang bawah itu kan modulus dari Z pangkat 3 kurang 1. Itu yang kanan kan menjadi modulus dari modulus Z pangkat 3 dikurang 1 kan. Jadi yang atas berubah, yang bawah juga berubah. Tapi hubungannya adalah lebih kecil sama dengan. Nah ini kelompok ini ya, berikan tambahan aja di penjelasannya ya. Jadi nggak serta-merta langsung kecil sama dengan gitu. Ya memang tujuan soalnya kan itu nanti ya lebih kecil sama dengan 6pi per 7. Cuma dalam menjawabnya kalian boleh untuk menambahkan hal-hal yang dianggap memang perlu gitu. Ya, kecuali kalau memang kelompok paham kenapa itu langsung lebih kecil sama dengan. Jadi ketika ditanya itu bisa jawab. Dan yang mendengarkan itu juga nggak apa-apa, nanya aja, interupsi. Coba saya mau tahu yang itu dari Mas ya. Jadi sampai semuanya gitu. Ya, ini kelompoknya Rahma, Ya, Pak. ditambahin aja nanti di slide ini. Ya, Pak. Halo? Iya gimana? Yang atas lebih kecil sama dengan, Pak. Yang atas lebih kecil sama dengan, oke. Tapi kalau yang bawahnya itu kan juga berubah.
Iya. Gimana itu yang bawah? Benar, yang atas kecil sama dengan yang bawah bagaimana hubungannya? Ya, Lebih itu besar kan sama pecah. dengan. Ya lebih besar sama dengan. Oke, terus itu kan pecahan ya, itu kan pecahan kan. Pecahan lebih kecil sama dengan pecahan. Nah, itu menyatakan bahwa pecahan yang kiri lebih kecil dari pecahan yang kanan itu ada uraiannya gitu ya. Jadi nanti ditambah aja, tambah beberapa sama dengan apa, kecil sama dengan kecil sama dengan. Jadi bertahap sedikit-sedikit gitu. Ya. Nah, ini uraian-uraian seperti ini yang kalian lihat di referensi atau di mana gitu ya, terlihat jelas, tapi kalau kalian membaca itu tidak jelas, kalian harus cari. Misal dibaca nih sama Rahma nih, begini sama dengan ini. Terus Rahma terima begitu aja, ya sudah, saya menganggap Rahma ngerti. Tapi kalau ditanya, Rahma harus bisa jelaskan kenapa. Tapi kalau Rahma dan kelompok ketika membaca ini nggak ngerti, nah itu diskusikan. Nah, ini kayaknya harus ditambahin nih, kita nggak ngerti nih, yuk coba otak-atik kayak gitu. Ya, jadi jangan sekedar materinya banyak dan dipresentasikan, tapi ada hal-hal kecil yang kalian juga cari cari itunya ya, cari argumentasinya ya, alasan-alasan kenapa itu dia lebih kecil sama dengan. Jadi tetap mereview, merujuk ke materi-materi sebelumnya gitu. Ya polanya gitu ya presentasinya ya. Oke, lanjut dulu silakan, nggak apa-apa. Nanti direvisi aja nih tampilannya. Pak, lanjut tadi kita substitusi modulus Z sama dengan 2, sehingga didapat modulus dari FZ kurang dari sama dengan 6/7. Kemudian untuk mencari panjang dari busur C, seperti yang kita lihat di gambar ini, gambarnya kan seperempat lingkaran ya. Jadi mencarinya kita cari dengan seperempat dari keliling gambar ini. Jadi seperempat keliling sama dengan seperempat dikali 2 PR. Lalu di sini seperti kita dapat dilihat juga R-nya itu 2. Sehingga kita masukkan R-nya seperempat dikalikan 2 pi kali 2. Sehingga didapat seperempat dikali 4 pi, maka L sama dengan pi. Lalu dengan memperhatikan M sama dengan 6/7 dan L sama dengan pi, sehingga untuk modulus integral C Z ditambah 4 per Z pangkat 3 dikurang 1 DZ, kurang dari sama dengan ML sama dengan 6 pi per 7 terbukti. Selanjutnya ada anti turunan. Meskipun nilai integral kontur suatu fungsi fz dari titik tetap Z1 ke titik tetap Z2 tergantung secara umum pada jalur yang diambil, ada yang pasti fungsi yang integral dari Z1 hingga Z2 memiliki nilai yang tidak bergantung pada jalur. Teorema tersebut berisi perluasan dari teorema dasar kalkulus yang menyederhanakan evaluasi banyak integral kontur. Perluasan ini melibatkan konsep anti turunan dari fungsi kontur fungsi kontinu f dalam kurung z pada domain D atau A fungsi fz sedemikian rupa sehingga fz sama dengan fz untuk semua z di D. Perhatikan bahwa anti turunannya adalah dari kebutuhan fungsi analitik. Perhatikan bahwa anti turunan dari suatu fungsi tertentu fz kecuali konstanta aditif. Hal ini karena turunan dari perbedaan fz dikurang gz dari dua anti turunan tersebut adalah 0. Ada 0 dan menurut teorema pada bagian 24, fungsi analitik adalah konstan dalam domain D jika turunannya adalah 0 di seluruh D. Selanjutnya, misalkan suatu fungsi fz kontinu pada domain D jika ada salah satu pernyataan berikut ini benar, maka pernyataan lainnya juga benar. A. Fz memiliki turunan f besar Z di seluruh D. B. Integral fz sepanjang kontur yang seluruhnya terletak di D dan memanjang dari sembarang titik tetap Z1 ke sembarang titik tetap Z2
semuanya mempunyai nilai yang sama, yaitu integral dari Z1 sampai Z2 Fz dz sama dengan F besar Z Z1 sampai Z2 sama dengan Fz2 dikurang Fz1, di mana F besar Z adalah anti turunan pada pernyataan A, C integral Fz di sekitar kontur tertutup yang seluruhnya terletak di D, semuanya memiliki nilai 0. Contoh 1 mempunyai fungsi kontinu Fz sama dengan Z pangkat 2, mempunyai anti turunan Fz sama dengan Z dikurang 3, Z pangkat 3 per 3 di seluruh bidang, sehingga integral 0 sampai 1 plus I Z kuadrat dz sama dengan Z pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 1 plus I, didapat hasilnya 2 per 3 dalam kurung min 1 tambah I. Untuk setiap kontur dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1 plus I. Selanjutnya ada contoh kedua, fungsi Fz sama dengan 1 per Z pangkat 2, yang kontinu di semua tempat kecuali di titik asal. Memiliki anti turunan Fz sama dengan min 1 per Z di domain Z lebih besar daripada 0. Terdiri dari seluruh bidang yang asal-usulnya dihapus. Akibatnya adalah integral C dz per Z pangkat 2 sama dengan 0, di mana C adalah lingkaran yang berorientasi positif. Berikut adalah gambarnya. Nanti selanjutnya ada perhitungan yang pertama, Z sama dengan 2E pangkat I theta. Dalam kurung, batas tetanya itu lebih besar sama dengan min I, kurang-kurang dari sama dengan theta. Tentang asal-usulnya, perhatikan bahwa integral fungsi Fz sama dengan 1 per Z mengelilingi lingkaran yang sama. Tidak bisa dievaluasi dengan cara serupa, sebab meskipun merupakan turunan dari sembarang cabang Fz, dari logaritma Z adalah 1 per Z, Fz tidak dapat diferensial atau bahkan terdefinisi di sepanjang cabangnya yang memotong. Khususnya jika sinar theta sama dengan alfa, dari titik asal digunakan untuk membentuk potongan cabang. Fz gagal berada pada titik di mana sinar tersebut memotong lingkaran C. Jadi C tidak terletak pada domain manapun di mana Fz sama dengan 1 per Z dan seseorang tidak dapat membuatnya penggunaan langsung anti turunan. Dan berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, contoh ketiga, misalkan C1 menunjukkan bagian kanan. Z sama dengan 2E pangkat I theta dengan batas theta lebih besar sama dengan min pi per 2 kurang dari sama dengan pi per 2. X lingkaran C pada contoh 2, cabang utama logaritma Z sama dengan ln R tambah I theta dalam kurung R lebih besar daripada 0, dengan tetanya itu kurang dari min pi kurang dari pi. Fungsi logaritma berfungsi sebagai anti turunan dari fungsi 1 per Z pada evaluasi integral 1 per Z sepanjang C1. Integral C1 dz per Z sama dengan integral dari min 2i sampai 2i dz per Z sama dengan logaritma Z integral 2i integral min 2i sampai 2i, didapat hasilnya ln 2 tambah i pi per 2 dikurang ln 2 min i pi per 2, sehingga didapat hasilnya pi i. Selanjutnya, misalkan C2 menunjukkan bagian kiri, Z sama dengan 2EI theta, dengan tetanya lebih besar daripada pi per 2, kurang dari sama dengan 3 pi per 2. Dari lingkaran C yang sama dan perhatikan cabangnya, logaritma Z sama dengan ln R ditambah I theta. R lebih besar daripada 0 dan theta lebih besar daripada 0 kurang dari 2 pi. Logaritma C2 dz per Z sama dengan integral dari 2i sampai min 2i dz per Z sama dengan logaritma Z dari 2i sampai min 2i. Sehingga dihitung didapat hasilnya pi i. Jadi nilai integral 1 per Z pada seluruh lingkaran C sama dengan C1 tambah C2 adalah integral C dz per Z sama dengan integral C1 dz per Z tambah integral C2 dz per Z
Z sama dengan PI ditambah PI, sehingga hasilnya 2PI. Selanjutnya ada contoh keempat, menggunakan anti turunan untuk mengevaluasi integral. Integral C1 Z pangkat setengah DZ, di mana integral adalah cabangnya. Fz sama dengan Z pangkat setengah sama dengan eksponen 1/2 logaritma Z sama dengan akar dari RE I theta per 2. R lebih besar daripada dengan 0, theta lebih besar sama dengan 0 kurang dari 2pi. Dari fungsi akar kuadrat dan di mana C1 adalah kontur apapun dari Z sama dengan min 3 hingga Z sama dengan 3. Kecuali titik akhirnya terletak di atas sumbu X. Meskipun integralnya kontinus, akan dipotong pada C1, dan oleh karena itu integralnya ada. Cabang 5 dari Z pangkat setengah tidak terdefinisi pada sinar theta sama dengan 0. Khususnya di titik Z sama dengan 3, tetapi cabang lainnya adalah F1Z sama dengan akar RE I theta per 2. R lebih besar daripada 0, theta lebih besar min pi per 2 kurang dari 3 pi per 2. Selanjutnya didefinisikan dan kontinu di mana saja di C1 nilai F1Z di semua titik pada C1 kecuali Z sama dengan 3 bertepatan dengan integral kita. Jadi integralnya itu bisa digantikan oleh F1Z karena anti turunan dari F1Z adalah fungsinya, yaitu F1Z sama dengan 2/3Z 3/2 sama dengan 2/3R dalam akar RE I 3 theta per 2. Dengan R sama dengan R lebih besar 0, theta lebih besar daripada min pi per 2 kurang dari 3 pi per 2. Sehingga dapat ditulis integral C1 Z pangkat setengah DZ sama dengan integral dari min 3 sampai 3 FZ DZ. Yang hasilnya itu 2 akar 3 I plus 1. Selanjutnya, yang keenam, integral C2 Z pangkat setengah DZ. Dari fungsi kelima, pada setiap kontur C2 yang memanjang dari Z sama dengan min 3 hingga Z sama dengan 3 di bawah sumbu nyata dapat dievaluasi dengan cara yang sama. Dalam hal ini kita dapat menggantikan integralnya oleh sebuah cabang F2Z dalam kurung A sama dengan akar dari RE I theta per 2 dengan R lebih besar daripada 0, theta lebih besar daripada pi per 2 kurang dari 5 pi per 2 yang nilainya sama dengan nilai integral di Z sama dengan min 3 dan di semua titik C2 di bawah sumbu nyata. Hal ini memungkinkan kita menggunakan anti turunan F2Z untuk mengevaluasi integral yang keenam itu. Berikutnya adalah bukti teorema. Untuk membuktikan teorema di bagian sebelumnya, cukup dengan menunjukkan pertanyaan A mengimplikasi pertanyaan B mengimplikasi pertanyaan C, dan akhirnya pertanyaan C mengimplikasi pertanyaan A. Mari kita asumsikan bahwa pertanyaan A adalah benar, atau bahwa FZ memiliki antiderivatif F besar Z pada domain D yang sedang dipertimbangkan. Untuk menunjukkan bagaimana pernyataan B, berikut ini kita perlu tunjukkan bahwa integrasi dalam tidak bergantung pada lintasan D, dan bahwa teorema fundamental kalkulus dapat diperluas dengan menggunakan F besar Z. Jika sebuah kontur C dari ke adalah sebuah busur yang terletak di D dengan representasi parametrik Z sama dengan ZT, di mana nilai T-nya itu di antara B sampai A. Kita tahu bahwa latihan 5 bagian 39 bahwa D per DT F besar ZT sama dengan F besar aksen ZT kali Z aksen T sama dengan FZT kali Z aksen T, di mana nilai T itu di antara A sampai B. Bisa di next. Karena teorema dasar kalkulus dapat diperluas sehingga dapat diterapkan pada fungsi bernilai kompleks dari variabel real bagian 38. Maka disimpulkan bahwa integral C FZ dz sama dengan integral dari A sampai B FZT kali Z aksen DT sama dengan FZ
F besar Z T itu dari A sampai B, maka bisa ditulis jadi F besar ZB dikurangi F besar ZA. Kalau ZB itu sama dengan Z1 dan ZA itu sama dengan Z2, maka integral kontur ini adalah FZ2 dikurangi F besar Z1. Jadi ini tersebut jelas tidak bergantung pada kontur C, selama C-nya itu memanjang dari Z1 ke Z2, dan seluruhnya terletak di D. Artinya, integral dari Z1 sampai Z2, FZ dz sama dengan F besar Z2 dikurangi F besar Z1, atau FZ itu dari Z1 sampai Z2. Selanjutnya, ketika C adalah halus, ekspresi 1 juga berlaku ketika C adalah sebuah kontur. Tidak harus selalu mulus yang terletak di B, karena jika C terdiri dari sejumlah berhingga busur-busur halus, busur-busur CK dengan K sama dengan 1 sampai dengan N, setiap memanjang dari sebuah titik ke sebuah titik ZK, maka integral C FZ dz sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, integral CK FZ dz sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N, integral ZK sampai dengan ZK plus 1 FZ dz, sehingga menjadi sigma K sama dengan 1 sampai N, FZK ditambah 1 dikurang FZK. Karena penjumlahan terakhir di sini berujung pada FZK tambah 1 dikurang FZ, kita sampai pada ekspresi integral C FZ dz sama dengan FZN ditambah 1 dikurang F besar Zn ditambah 1 dikurang F besar Z1. Lalu kita bandingkan dengan contoh 3 bagian 41, fakta bahwa pernyataan B merupakan kelanjutan dari pernyataan A sekarang sudah terbukti. Lanjut, untuk melihat bahwa pernyataan B mengimplikasikan pertanyaan C, sekarang kita tunjukkan bahwa nilai setiap integral di sekitar kontur tertutup di D adalah 0. Ketika integrasi tidak bergantung independen terhadap lintasan di sana. Untuk melakukan hal ini, kita misalkan Z1 dan Z2 menyatakan dua titik pada kontur tertutup C terletak di D, dan membentuk dua jalur C1 dan C2 masing-masing dengan titik awal C1 dan titik akhir C2. Dengan mengasumsikan bahwa integrasi adalah independen dari jalur di D, seseorang dapat menulis integral C1 FZ dz sama dengan integral C2 FZ dz, atau integral C1 FZ dz ditambah integral min C2 FZ dz sama dengan 0. Artinya, integral dari FZ di sekitar kontur tertutup bernilai 0. Masih perlu ditunjukkan bahwa pernyataan C mengimplikasikan pernyataan A. Artinya, kita perlu tunjukkan bahwa jika integral FZ di sekitar kontur tertutup di D selalu bernilai 0, maka FZ memiliki antiderivatif pada D dengan mengasumsikan bahwa nilai-nilai integral tersebut adalah 0. Kita mulai dengan menunjukkan bahwa integrasi tersebut tidak bergantung pada lintasan di D. Kita misalkan C1 dan C2 menyatakan dua buah kontur yang terletak pada D dari sebuah titik Z1 ke sebuah titik Z2 dan amati bahwa karena integral di sekitar lintasan tertutup yang terletak di D bernilai 0, persamaan 3 berlaku. Dengan demikian, persamaan 2 juga berlaku. Oleh karena itu, integrasi adalah tidak bergantung pada lintasan dalam D, dan kita dapat mendefinisikan fungsinya menjadi Fz sama dengan integral dari Z0 sampai Z ds pada D. Pembuktian teorema ini selesai setelah kita menunjukkan bahwa turunan dari Fz sama dengan Fz di semua tempat di D. Kita melakukan ini dengan membiarkan menjadi titik yang berbeda dari Z dan terletak pada suatu lingkungan dari Z yang cukup kecil yang dapat ditampung di D. Sehingga
F dalam kurung Z tambah delta Z dikurang FZ sama dengan integral dari Z0 sampai Z plus delta Z Fs ds dikurang integral Z0 sampai Z Fs ds. Sehingga integral Z sampai Z plus delta Z Fs ds. Selanjutnya, di mana jalur integrasi dapat dipilih sebagai segmen garis pada gambar 54, karena integral dari Z sampai Z plus delta Z ds sama dengan delta Z. Kita dapat menulis Fz sama dengan 1 per delta Z integral dari Z sampai Z plus delta Z Fz ds. Dan berikut ini adalah Fz F besar dikali Z plus delta Z dikurang Fz dibagi delta Z dikurang Fz sama dengan 1 per delta Z dikali integral dari Z sampai Z plus delta Z Fs dikurang Fz ds. Tetapi F continue pada titik Z. Oleh karena itu, untuk setiap bilangan positif epsilon, bilangan positif ada demikian, sehingga Fs dikurang Fz kurang dari epsilon whenever S dikurang Z kurang dari epsilon. Selanjutnya, akibatnya, jika titik Z plus delta Z cukup dekat dengan Z, sehingga delta Z kurang dari, maka modulus Fz ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z dikurang Fz kurang dari 1 per modulus delta Z epsilon dikali modulus delta Z sama dengan epsilon, yaitu limit dari delta Z menuju 0, F besar Z ditambah delta Z dikurang F besar Z per delta Z sama dengan Fz, atau F aksen Z sama dengan Fz. Selanjutnya ada teorema Cauchy-Grosset. Pada materi sebelumnya kita melihat bahwa ketika fungsi kontinu f mempunyai antiturunan di domain D, integral dari fz sekitar kontur f tertutup C yang terletaknya seluruhnya di D bernilai 0. Pada bagian ini kami menyajikan teorema yang memberikan kondisi lain pada suatu fungsi f yang menjamin bahwa nilai integral fz berada di sekitar sederhana kontur tertutup adalah 0. Teorema ini penting dalam teori fungsi variabel yang kompleks dan beberapa modifikasinya yang melibatkan tipe khusus tertentu domain. Kita misalkan C melambangkan kontur tertutup sederhana. Z sama dengan ZT, A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B. Dijelaskan dalam arti positif atau berlawanan arah jam-jam, dan kita berasumsi bahwa F bersifat analitik pada setiap titik interior ke dan di C. Untuk persamaan 1, integral C Fz dz sama dengan integral dari A sampai B, Fzt Z aksen T dt. Dan jika Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y, dan Z yang sama dengan X ditambah IYT, integral FZT di FZ, integral FZT Z aksen T dalam persamaan 1 adalah produk dari fungsi-fungsi tersebut. Jadi untuk UXT, YT ditambah IVXT, YT, X aksen T ditambah Y aksen T dari variabel real T, dengan demikian kita dapatkan persamaan 2, yaitu integral C Fz dz sama dengan integral dari A sampai B Ux aksen dikurang Vy aksen dt ditambah I dikali integral dari A sampai B Vx tambah Uy aksen dt. Dalam integral garis fungsi bernilai real dari dua variabel real, maka kita dapatkan persamaan 3, yaitu integral C Fz dz dikali integral C Udx ditambah. Nah, jadi untuk persamaan 3 ini, integral C Fz dz sama dengan integral C Udx dikurang Vdy ditambah I dikali integral C Vdx tambah Udy. Perhatikan bahwa persamaan 3 dapat diperoleh secara formal dengan mengganti Fz dan dz di sebelah kiri dengan binomial U ditambah IV dan dx ditambah IDY masing-masing dan memperluas produk mereka. Jadi dari persamaan 3 ini tentu saja juga valid ketika C adalah sebuah kontur, tidak harus berupa kontur tertutup sederhana, dan ketika FZT adalah hanya kontinus sedikit demi sedikit pada kontur tersebut. Next. Selanjutnya, kita ingat kembali dari sebuah kalkulus yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan garis integral di sebelah kanan dalam persamaan 3 sebagai integral ganda.
Misalkan dua integral fungsi P, X, Y, dan Q, X, Y beserta turunan parsial order pertama adalah kontinu di seluruh daerah tertutup F yang terdiri dari semua titik di dalam dan pada kontur tertutup sederhana C. Menurut teorema Green, kita dapatkan integral C, P, dx ditambah QDY sama dengan integral lipat 2A dikali QX dikurangi PY dA. Sekarang F kontinu di R karena F bersifat analitik. Oleh karena itu, fungsinya lebih kontinu di R. Kemudian, jika turunan F aksen dari F kontinu di R, begitu juga turunan parsial order pertama dari U dan V. Teorema Green ini kemudian diaktifkan untuk menulis ulang persamaan 3 sebagai integral C FZ dz sama dengan integral lipat 2R dikurang Vx dikurang Uy dA ditambah integral lipat 2R dikali Ux dikurang Vy dA. Namun mengingat persamaan Cauchy-Riemann untuk Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan negatif Vx, integral dari dua integral ganda adalah 0 di seluruh F. Jadi ketika F adalah analitik di A dan kontinu di sana. Jadi untuk persamaan 5 ini kita dapatkan integral C FZ dz sama dengan 0. Perhatikan bahwa ketika nilai integral ini telah ditetapkan adalah 0, orientasi C ini tidak penting. Artinya pernyataan 5 ini juga benar jika diambil searah jam-jam. Sejak itu, untuk integral C FZ dz sama dengan integral negatif C FZ dz sama dengan 0. Nah, Gosok merupakan orang pertama yang membuktikan hilangnya syarat kontinu pada f aksen Z. Penghilangnya syarat ini penting dan salah satu akibat misalnya derivatif dari fungsi analitik juga dialektik. Sehingga muncul revisi dari teorema Cauchy yang dikenal dengan teorema Cauchy-Grossac. Jadi untuk teoremanya ini, jika suatu fungsi f bersifat analitik di semua titik di dalam dan pada kontur tertutup sederhana C, maka integral C fz dz sama dengan 0. Jadi untuk contohnya, jika C adalah suatu kontur tertutup sederhana pada salah satu arah, maka integral C eksponen Z pangkat 3 dz sama dengan 0. Hal ini karena fungsi komposit pada fz sama dengan eksponen Z pangkat 3 bersifat analitik di dalam dan pada lintasan C dan turunannya itu aksen Z sama dengan 3Z kuadrat eksponen Z pangkat 3. Itu kontinu di mana-mana. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut aja Widianto. Nanti saya review. Oh iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ibnu dan kawan-kawan. Di sini izinkan saya mempresentasikan apa yang telah kelompok kami bahas ya mengenai variabel kompleks subbab 47 sampai 51. Kami beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama ada Reza Vanisa, yang kedua ada Dimastri Nugraha, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Ryan, yang keempat ada Salman Hauzan, dan yang kelima ada Agnieszka Miriam Michel. Di sini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama ada pembuktian teorema dari Cauchy-Grossac. Yang kedua ada simply connected domain. Yang ketiga ada multiply connected domain. Yang keempat ada Cauchy integral formula. Dan yang kelima ada the extension of Cauchy integral formula. Yang pertama, pembuktian teorema Cauchy-Grossac teorema untuk suatu fungsi f yang analitik pada seluruh wilayah tertutup R yang terdiri dari titik-titik di dalam sebuah kontur tertutup sederhana berorientasi positif C bersama dengan titik-titik pada C itu sendiri. Wilayah R dapat ditutupi dengan sejumlah persegi dan persegi parsial sedemikian rupa sehingga
Setiap persegi atau persegi parsial tersebut mengandung titik tetap ZJ di mana pertidakssamaan tertentu berlaku untuk titik selain ZJ di dalam persegi atau persegi parsial tersebut. Maka dapat pertidaksamaan pertama di mana modulus dari FZ dikurang FZJ per Z dikurang ZZ dikurang dengan turunan dari FZJ harus lebih kecil dari epsilon. Artinya, selisih relatif antara fungsi F di antara dua titik dalam persegi atau mendekati persegi parsial tersebut harus mendekati 0 dengan batas toleransi epsilon. Gambar ini menunjukkan kontur tertutup C di mana ada pembagian wilayahnya. Next. Nah, jika dalam suatu subwilayah kecil tidak ada titik ZJ yang memenuhi pertidaksamaan satu untuk semua titik Z di dalamnya, kita konstruksi persegi dan persegi parsial yang lebih kecil dan seterusnya. Kita asumsikan bahwa titik ZJ yang diperlukan tidak ada setelah melakukan subdivisi pada salah satu subwilayah asli tertentu, maka sigma 0 itu akan menunjukkan subwilayahnya dan sigma 0 ini akan dibagi menjadi 4 dan salah satu hasil dari subdivisi sigma 0 ini akan diberi nama sigma 1 dan sampai seterusnya. Dengan cara pembentukan dari urutan terbatas bertingkat, maka dapat pertidaksamaan kedua di mana sigma 0 dikurang sigma 1, sigma 2 dan seterusnya sigma k dikurang 1 hingga sigma k. Next. Ingat, ukuran persegi dalam urutan tersebut semakin kecil dan perhatikan setiap lingkungan dari delta modulus Z dikurang Z0 harus lebih kecil dari delta. Dari Z0 berisi persegi-persegi tersebut ketika panjang diagonal mereka kurang dari delta, setiap lingkungan dari delta modulus Z dikurang Z0 harus lebih kecil dari delta. Oleh karena itu, berisi dari wilayah R itu yang berbeda dari Z0. Dan ini berarti Z0 adalah titik akumulasi dari R, karena wilayah R adalah himpunan tertutup, Agnieszka? maka Z0, iya Pak, Aniska, iya Pak. kok suaranya pecah di saya ya atau cuma saya ya? Iya, Pak, pecah, Pak. Coba cek sound dulu, di stop dulu speakernya, itunya, recordnya. Udah jelas. Ya, lanjut ya. Sekarang fungsi F analitik pada seluruh R dan khususnya pada Z0, oleh karena itu turunan dari F Z0 ada. Untuk setiap bilangan positif dari epsilon, terdapat lingkungan delta modulus Z dikurang Z0 lebih kecil dari delta, sehingga modulus dari FZ dikurang FZ0 per Z dikurang Z0 dikurang turunan dari FZ0 itu lebih kecil dari epsilon, terpenuhi untuk titik yang berbeda dari Z0 di lingkungan itu. Lanjut, next. Nah, untuk gambar figur 56 ini dijelaskan di dalam lingkungan Z, modulus dari Z dikurang Z0 itu lebih kecil dari delta, terdapat sebuah persegi sigma K ketika bilangan bulat K cukup besar sehingga panjang diagonal persegi tersebut kurang dari delta. Akibatnya Z0 berfungsi sebagai titik ZZ dalam pertidaksamaan satu untuk subwilayah yang terdiri dari persegi sigma K atau bagian dari sigma K. Bertentangan dengan cara pembentukan urutan pertidaksamaan dua tadi, maka tidak perlu untuk membagi sigma K menjadi subwilayah yang lebih kecil. Dengan demikian, kita sampai pada sebuah kontradiksi dan bukti dari lemma tersebut selesai. Nah, untuk membuktikan teorema Cauchy-Goursat ini, kita mempertimbangkan fungsi F yang analitik di seluruh wilayah R yang terdiri dari sebuah kontur sederhana berorientasi positif C dan titik-titik di dalamnya. Maka yang kita tahu bahwa teorema Cauchy-Goursat itu adalah integral dari Fz dengan batasan C sama dengan 0. Kita mulai dengan menetapkan sejumlah persegi atau persegi parsial pada penutupan R yang telah dibangun sebelum dalam pernyataan lemma.
Pada setiap persegi dan persegi parsial tersebut, kita didefinisikan fungsi delta JZ yang dinilainya adalah delta dari J, ZJ sama dengan 0, di mana ZZ adalah titik tetap dalam pertidaksamaan 1, dan kita dapatkan pertidaksamaan 4, di mana delta J dari Z sama dengan FZ dikurang FZJ per Z dikurang ZJ dikurang turunan dari FZJ ketika Z tidak sama dengan ZJ. Maka dengan pertidaksamaan 1 kita punya pertidaksamaan 5, di mana modulus dari delta J dari Z itu lebih kecil daripada epsilon. Untuk semua titik Z dalam subwilayah di mana delta JZ didefinisikan, selain itu fungsi delta J dari Z adalah kontinu di seluruh subwilayah karena FZ kontinu di sana, dan limit dari Z menuju ZJ delta J dari Z sama dengan turunan dari ZJ dikurang turunan dari ZJ sama dengan 0. Kemudian kita beri nama dari CJ itu, J-nya itu dari 1, 2, sampai seterusnya hingga N untuk menunjukkan batas berorientasi positif dari persegi atau persegi parsial yang menutupi R. Dengan definisi dari delta Z dari Z, kita nilai F pada suatu titik Z pada CJ tertentu dapat ditulis sebagai FZ sama dengan FZJ dikurang FZ turunan dari FZJ ditambah turunan dari FZJ dikali Z ditambah Z dikurang ZJ delta J dari Z. Next. Nah, ini berarti bahwa kita dapat pertidaksamaan 6 di mana integral dari FZ dengan batasan CZ DZ sama dengan FZJ dikurang ZJ turunan dari ZZ dikali integral dari DZ batasan CZ ditambah turunan dari FZJ integral dari Z batasan CZ ditambah integral dari Z dikurang ZZ delta J dari Z batasan CZ. Namun karena fungsi 1 dan Z memiliki antiturunan di sebuah bidang terbatas, maka integral dari 1 dan integral dari Z terhadap ZZ masing-masing adalah 0. Oleh karena itu persamaan 6 disederhanakan menjadi pertidaksamaan 7 yang dimana integral dari 1 FZ batasan CZ sama dengan integral dari Z dikurang ZZ delta J dari Z batasan CZ dengan di mana J sama dengan 1, 2, hingga N. Jumlah dari semua N integral di sebelah kiri dalam persamaan 7 dapat ditulis sebagai sigma dari J sama dengan 1 hingga N, integral dari 1 FZ batasan CJ sama dengan integral dari 1 batasan C. Next. Karena dua integral sepanjang batas bersama setiap pasangan subwilayah dan berdekatan saling membatalkan satu sama lain, integral diambil dalam satu arah sepanjang segmen garis itu di suatu subwilayah dan dalam arah yang berlawanan di subwilayah lainnya. Nanti ada di gambar 57, hanya integral sepanjang lengkung yang merupakan bagian C yang tetap. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan persamaan 7, jadi integral dari satu batasan C dz sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga N integral dari Z dikurang ZJ delta J dari Z batasan CZ, dan demikian kita dapat menulis modulus dari integral integral 1 dengan batasan C dz lebih kecil daripada sigma dari I sama dengan 1 hingga N integral dari Z dikurang ZJ delta J dari Z dengan batasan CJ. Next. Nah, ini gambar 57 tadi dengan arah yang berlawanan yang tadi dijelaskan. Next. Nah, untuk setiap integral di sebelah kanan dalam pertidaksamaan 8, kita memperhatikan bahwa baik variabel Z maupun titik ZZ terletak di dalam persegi. Oleh karena itu, modulus dari Z dikurang ZZ lebih kecil sama dengan akar 2 SJ. Dengan mempertimbangkan ketidaksamaan 5, kita tahu bahwa setiap integran di sebelah kanan pada pertidaksamaan 8 memenuhi syarat hingga kita memiliki persamaan 9 di mana modulus dari Z dikurang ZZ delta Z dari Z sama dengan modulus dari Z dikurang ZJ
kali modulus dari delta J dari Z lebih kecil sama dengan lebih kecil dari akar 2S J epsilon. Untuk panjang lintasan CZ, jika CZ adalah batas dari sebuah persegi, panjangnya adalah 4SJ, misalnya AJ menyatakan luas persegi, maka persamaan 10 adalah modulus dari integral Z dikurang ZJ delta J dari Z dengan batasan CJ lebih kecil daripada akar 2SJ epsilon 4SJ dikurang 4 akar 2AJ epsilon. Next. Nah, jika CZ adalah luas dari sebuah persegi parsial, panjangnya tidak melebihi 4SJ dan ditambah LJ, di mana LJ adalah panjang dari bagian CZ yang juga bagian dari C. Dengan AJ menyatakan luas persegi penuh, kita temukan bahwa persamaan 11 itu modulus dari integral Z dikurang ZJ delta J dari Z dengan batasan CJ lebih kecil dari akar 2SJ epsilon dikali 4SJ ditambah LJ lebih kecil dari 4 akar 2AJ epsilon ditambah akar 2SLJ epsilon. Jika S adalah panjang sisi dari sebuah persegi yang melingkupi seluruh kontur C, serta semua persegi yang digunakan awalnya untuk menutupi R, kita temukan bahwa sigma dari AJ tidak melebihi dari S kuadrat. Next. Nah, dengan L sebagai panjang C, sekarang dari ketidaksamaan 8, 10, dan 11, kita menyimpulkan bahwa modulus integral 1 Fz dengan batasan C lebih kecil dari 4 akar 2S kuadrat ditambah akar 2S L dikali epsilon. Karena nilai dari bilangan positif epsilon adalah sewenang-wenang, kita bisa memilihnya sehingga bagian kanan dari ketidaksamaan terakhir ini sekecil yang kita inginkan, sisi kiri yang tidak bergantung pada epsilon, oleh karena itu harus sama dengan 0 dan pernyataan 3 mengikuti. Ini menyelesaikan pembuktian dari teorema Cauchy-Gaursat. Next. Selanjutnya adalah domain yang terhubung secara sederhana. Domain terhubung sederhana D adalah domain sedemikian rupa sehingga setiap kontur tertutup sederhana di dalamnya hanya melingkupi titik-titik D. Kontur tersebut dalam teorema Cauchy-Gaursat bagian 46 tidak harus sederhana jika teorema tersebut disesuaikan dengan domain terhubung sederhana. Lebih tepatnya, kontur tersebut bisa bersilangan dengan sendirinya. Sini ada teorema, jika suatu fungsi f bersifat analitik di seluruh domain terhubung sederhana D, maka integral dengan batasan C, f, z, dz itu sama dengan 0. Untuk setiap kontur tertutup C yang terletak di D. Pembuktian jika C adalah kontur tertutup sederhana atau jika kontur tertutup itu berpotongan dengan dirinya sendiri beberapa kali, karena jika C sederhana dan terletak di D, fungsi f bersifat analitik di setiap titik di dalam dan di C. Dan teorema Cauchy-Gaursat memastikan bahwa persamaan satu berlaku. Jika C tertutup tetapi memotong dirinya sendiri beberapa kali, maka ia terdiri dari sejumlah kontur tertutup sederhana dan terbatas. Hal ini diilustrasikan pada gambar 58 yang akan ada di next selanjutnya, di mana kontur tertutup sederhana CK yang K adalah 1, 2, 3, dan 4 membentuk C, karena nilai integral di sekitar setiap CK adalah 0 menurut teorema Cauchy-Gaursat. Maka integral C FZ dz sama dengan sigma dari K sama dengan 1 hingga 4, integral dengan batasan CK FZ dz sama dengan 0. Nah, di sini ada gambar 58 tadi. C-nya ini adalah kontur. Jika C adalah kontur tertutup, apapun yang terletak di disk terbuka jika C adalah kontur tertutup, apapun yang terletak di disk terbuka lingkaran Z dengan radius kurang dari 2 dengan Fz sama dengan Z pangkat E pangkat Z per Z kuadrat tambah 9 dikurangkan pangkat 5, maka integral dengan batasan C Z kali E pangkat Z per dalam kurung Z kuadrat tambah 9 pangkat 5 DZ sama dengan 0. Di sini Z kuadrat tambah 9 itu sama dengan Z kuadrat dikurang 9I kuadrat, maka akarnya adalah Z ditambah 3I dan Z min 3I. Maka diperoleh Z sama dengan plus minus 3I, di mana Z berada di luar disk. Koroleri, suatu fungsi F yang analitik di seluruh domain yang terhubung secara sederhana D harus memiliki anti turunan dimanapun di D.
Untuk selanjutnya ada multiply connected domain. Domain terhubung yang tak sederhana biasa disebut sebagai multiply connected domains. Teori yang akan dipaparkan berikut merupakan adaptasi dari teorema Cauchy-Gorsat terhadap multiply connected domains. Untuk teoremanya, misalkan C adalah kontur tutup-tertutup sederhana yang didefinisikan berlawanan arah jarum jam CK dengan K 1, 2, 3 hingga N adalah kontur tertutup sederhana yang merupakan bagian dari dalam C, di mana semua bagian CK terdefinisikan searah jarum jam, terpisah dan tidak berada pada titik yang sama. Next. Untuk selanjutnya, jika F adalah fungsi analitik pada semua bagian kontur tersebut, maka integral kontur Fz dz ditambah sigma dari K menuju N integral kontur K Fz dz sama dengan 0. Lalu untuk growth 60-nya seperti ini. Koroleri anggap C1 dan C2 menunjukkan kontur sederhana tertutup yang berorientasi positif, di mana C1 adalah bagian dari dalam C2. Jika F adalah suatu fungsi analitik dalam region tertutup yang mengandung kedua kontur tersebut dan semua titik di antara mereka, maka integral kontur 2 Fz dz sama dengan integral kontur 1 Fz dz. Next. Lalu untuk ini gambar yang 61 yang seperti dijelaskan tadi bahwa C1-nya itu berada di dalam C2. Koroleri ini dikenal sebagai the principle of deformation of paths karena prinsip ini menjelaskan jika C1 terpisah secara kontinu menjadi C2 selalu melewati titik pada F, yang F merupakan fungsi analitik, maka nilai dari F pada C1 tidak akan pernah berubah, sehingga kita peroleh persamaan 2 integral kontur 2 Fz dz tambah integral negatif kontur 1 Fz dz sama dengan 0. Selanjutnya, rumus integral Cauchy. Di sini ada teorema, misalkan F adalah analitik di semua tempat di dalam dan di atas kontur tertutup sederhana C yang diambil dalam arti positif. Jika Z0 adalah sebuah titik di dalam C, maka di sini rumus pertamanya yaitu Fz0 sama dengan 1/2 VI integral C Fz dz per Z min Z0. Rumus 1 disebut rumus integral Cauchy. Rumus ini menyatakan bahwa jika sebuah fungsi f adalah analitik di dalam dan pada kontur tertutup sederhana C, maka nilai-nilai f interior ke C sepenuhnya ditentukan oleh nilai-nilai f pada C. Next. Ketika rumus integral Cauchy dituliskan sebagai integral C f z dz per Z min Z0 sama dengan 2 Pi f Z0, dapat digunakan untuk mengevaluasi integral tertentu di sepanjang kontur tertutup sederhana. Di sini ada pembuktiannya. Kita mulai pembuktian teorema ini dengan membiarkan C-Rho menyatakan sebuah lingkaran berorientasi positif modulus Z min Z0 sama dengan Rho, di mana Rho cukup kecil sehingga C-Rho berada di dalam C. Di sini terlihat pada gambar 66, yaitu si C-Rho ini karena lebih kecil daripada C, maka dia terdapat di dalam C. Selanjutnya, maka persamaan lingkaran C-Rho itu kita dapat modulus Z min Z0 sama dengan Rho, Z min Z0 sama dengan Rho E pangkat I theta, Z sama dengan Z0 plus Rho E pangkat I theta, lalu kita turunkan kedua ruas, di ruas kiri menjadi DZ sama dengan Z0 hilang jadi Rho I E pangkat I theta, D theta. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan lingkaran C-Rho itu, kita buktikan rumus integral Cauchy, integral dari C ab Z dz per Z min Z0 sama dengan 2 Pi ab Z0. Di sini ada integral dari C ab Z dz per Z min Z0 sama dengan integral C Rho ab Z dz per Z min Z0. Nah, di sini karena Z sudah didapat Z0 plus Rho E pangkat I theta, maka kita substitusi per Z min Z0 juga kita substitusi menjadi Rho E pangkat I theta, lalu DZ juga. Nah, lalu di sini Rho E pangkat I theta kita coret jadi
Integral dari C f z dz per z min z0 sama dengan I-nya kita kedepanin. Integral dari C rho f z0 plus rho E pangkat I theta d theta. Lalu di sini eh, Z0 plus rho E pangkat I theta itu kan di persamaan lingkaran C rho adalah Z. Nah, di sini kita ganti menjadi Z0 karena di saat radius mendekati rho, maka FZ berubah jadi FZ0. Maka didapat integral C FZ dz per Z min Z0 sama dengan I FZ0 integral dari C rho d theta. Lalu di sini integral C FZ dz per Z min Z0 menjadi I FZ0 d theta itu kan jadi theta dengan batas theta kurang dari 0 lebih dari 2pi. Nah, didapat hasil akhirnya yaitu integral dari C f z dz per Z min Z0 sama dengan 2pi I f Z0. Maka teorema tersebut terbukti benar. Next. Nah, di sini kita mencari Cauchy integral formula untuk derivatif orde tinggi. Sebelumnya kita diberikan Cauchy integral formula yang sudah diketahui yaitu Fz0 sama dengan 1 per 2 pi integral C Fz per Z min Z0 dz. Itu jika Fz analitik di dalam dan di luar kontur C tertutup dan Z0 adalah sembarang titik di dalam C. Maka derivatif seluruh orde analitik adalah F Z0 derivatif ke N sama dengan N faktorial per 2 pi integral C Fz per Z min Z0 pangkat N plus 1 dz. Nah, untuk pembuktiannya, kita turunin dulu yang pertama, itu turunan Fz0 pertama didapatkan 1 per 2 pi integral C Z min Z0 pangkat minus 2 Fz dz. Nah, untuk turunan kedua itu diperoleh 1 kali 2 per 2 pi integral C Z min Z0 pangkat min 3 Fz dz. Dan turunan ketiga itu diperoleh 1 dikali 2 dikali 3 per 2 pi integral C Z min Z0 pangkat minus 4 Fz dz. Next. Nah, dari turunan yang sebelumnya dilihat polanya itu F pangkat N Z0 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai N-1 per 2 pi integral C min N dikali Z min Z0 min N plus 1 dikali min 1 dikali Fz dz. Atau bisa ditulis N faktorial per 2 pi integral C Fz per Z min Z0 pangkat N plus 1 dz untuk N dari 1 sampai seterusnya. Nah, jika N-nya itu yang 0, itu dipermisalkan dulu F0 Z0 sama dengan Fz. Maka Fn Z0 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali terus sampai N-1 per 2 pi integral C min N Z min Z0 pangkat min N plus 1 min 1 Fz dz sama dengan N faktorial per 2 pi integral C Fz per Z min Z0 pangkat N plus 1 dz. Atau bisa ditulis F0 Z0 sama dengan Fz sama dengan 0 faktorial itu 1 per 2 pi integral C Fz per Z min Z0 dz untuk N dari 0 sampai seterusnya. Next. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Misal diberikan integral C E pangkat 2Z per Z pangkat 4 dz, di mana C itu modulus Z sama dengan 1 dengan arah positif atau berorientasi positif. Di sini kita gambarkan dulu lingkarannya.
Misal di sini ada ituan, ada koordinat kartesius, digambarkan dulu yang lingkaran Z ini radiusnya itu 1. Misal begini, ini 1, ini 1, ini -1, ini -1. Nah, kemudian kita cek dulu titik singularnya. Titik singular itu diperoleh dari, maaf salah. Titik singular itu dicek dari sini. Di sini kan cuma ada Z-nya doang. Berarti titik singularnya itu Z sama dengan 0. Dicek titik Z-nya itu ada di mana? Di sini, titik Z. Itu ada di dalam lingkaran. Berarti titik singularnya itu 0. Yang berarti di sini kan dapat ditulis 1 dikali Z pangkat 4. Nah, satunya ini bisa dipindahin ke atas. Jadi E pangkat 2Z per 1 itu sebagai FZ-nya. Dan N-nya ini 3. 3 itu dari, kan di sini 4. N sama dengan 4 min 1. Diperoleh 3. Nah, kemudian dari yang sebelumnya itu, integral C E2Z per Z 4, pangkat 4 DZ itu sama dengan 2 PI per 3 faktorial. Ini berarti turunan ketiga dari F0, di mana FZ-nya itu ini. Nah, turunan ketiganya itu hasilnya 8E pangkat 0, di mana ini hasilnya 8, berarti hasil akhirnya 8 PI per 3. Next, right. Oke. Maaf. Nah, kemudian ini ada contoh kedua. Kita gambarin seperti tadi. Ini Z-nya itu 1. Ini 1, ini 1, ini min 1. Kemudian di sini kan ada 2 Z-nya, titik singularnya. Kita cari titik singularnya itu, yang di luar itu Z sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan ada yang di dalam kurung ini Z plus 2, berarti Z sama dengan min 2. Min 2 berarti ada di sini. Nah, karena Z sama dengan min 2 ini di luar, kita pakai titik singularnya itu yang 0. Berarti yang Z plus 2 pangkat 2 ini dipindahin ke atas. Jadinya dapat ditulis Z E pangkat Z per Z plus 2 faktorial per Z. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Kemudian hasilnya itu sama dengan integral C Z kuadrat plus E pangkat Z per Z plus 2 kuadrat per Z min 0 DZ, di mana N-nya itu 0. Karena di sininya itu 1. Berarti 2 PI per 0 faktorial F0. Atau 2 PI 0 kuadrat plus E pangkat 0 per 2 kuadrat. Hasilnya PI per 2. Nah, di sini ada 2 latihan soal. Yang pertama, integral C cos Z per Z dikali Z kuadrat plus 8 DZ, di mana C memiliki modulus Z sama dengan 1 dan berorientasi positif. Dan yang kedua, integral C DZ per Z dikali Z plus PI, di mana C itu Z sama dengan min 3I plus EIT dengan arah positif. Dimas, bentar. Itu soal diapain? Mau diapain itu? Dihitung. Apa Pak yang mau diapain, Pak? Iya, soal ini mau dihitung. Mau dihitung? Latihan soal, Pak? Iya, bukan. Maksudnya kalau melihat soal kayak gini, ini soal integral kompleks kan ya? Betul, Pak. Oke, yang diketahui di situ apa aja? Yang Nomor diketahui
ini ada apa yang lingkarannya, radiusnya, sama yang integralnya ini. Dicari dulu FZ-nya gitu, Pak. Lingkaran itu sebagai apa di dalam integral ini? Lingkaran itu sebagai apa ya? Sebagai C-nya itu, Pak. C dalam hal ini apa? C itu yang kontur kontur C-nya. Apa sih Kontur. namanya? Wilayahnya. Lupa saya, Pak. Astagfirullah. Ya makanya jadi ini kalian nanti melihat bentuk soal integral seperti ini harus paham ya. Jadi C-nya kan untuk daerah pengintegralannya ya. Ini kan terhadap Z ya. Dan ini mirip-mirip seperti integral lintasan sebetulnya ya kalau di kalkulus berubah banyak gitu kan. Cuma ini konteksnya kan bilangan kompleks ya, fungsi kompleks. Jadi fungsi kompleksnya ini gitu ya. Nah, bentuk C-nya yang nomor 1 kan dia lingkaran ya dengan jari-jari 1. Kalau yang nomor 2 apa itu bentuknya, Dimas? Yang mananya, Pak? Nomor 2 C-nya bentuknya apa itu? C-nya sama, Pak, lingkaran juga, tapi di sini pusatnya itu ada di min 3i, Pak. 0,-3. 0,-3. Iya, Pak. Oke. Langkah mengerjakan soal seperti ini gimana sih? Seperti tadi, Pak, digambar dulu lingkarannya. Nah, Tar dulu, jangan buka-buka Ray, dulu. jangan dibalik, Ray. Tar dulu, kalem ya. Maaf, Oke. Pak, lupa di-mute. Diapain tadi langkahnya? Digambar dulu, Pak, lingkarannya. Digambar apa yang tuan C-nya. Emang kalau nggak digambar nggak bisa? Biar lebih jelas, Pak, buat ngecek apa Z-nya itu ada di dalam C atau di luar C. Oke. Untuk nomor 1 Z-nya di dalam apanya? Z di dalam C di luar C ngelihatnya dari mana? Maaf, Pak. Kan di yang ini kita gambar dulu ya, Pak, lingkarannya. Seperti ini. Nomor 1 yang terus min 1, 1, min 1. Nah, habis itu kita cek, Pak, ini Z. Kan ada yang di bawah ini ada 2 Z. Nah, dicek yang di dalam lingkarannya ini yang mana gitu, Pak. Apakah Z sama dengan 0 atau Z kuadrat plus 8. Z sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya tuh Z sama dengan 0. Kemudian Ya, titik singularnya Z sama dengan 0 dan Z sama dengan plus minus akar 8. Akar 8, Pak. I. Yakin. 8i. Iya, I. Yang Z kuadrat plus 8-nya ini. Itu kalau diuraikan menjadi apa sih? Z kuadrat tambah 8? Kan Z kuadrat plus 8 sama dengan Z sama dengan minus 8. Nah, karena ini dikuadratin, ini dikali I kuadrat. Iya, dikali I kuadrat kan berarti I pangkat 3 Z kuadrat sama dengan minus 8 minus I Z sama dengan akar 8. Begini, Pak. Iya, kalau Z kuadrat tambah 8, akarnya berapa itu? Ini aljabar biasa aja di bilangan kompleks. Plus minus akar 8i. Ya. Plus minus akar 8i. Bener nggak? Yang itu, Pak, yang mana? Nomor 1 dulu.
Iya, yang Z plus akar 8, Z min akar 8. Begini, Pak. Itu hasilnya Z kuadrat dikurang 8 kalau itu mah. Bukan Z kuadrat ditambah 8. Oh iya, I-nya Pak, saya lupa. Udah ya. Oke, berarti ada berapa titik? 3. 0, min 0, akar 8, dan min akar 8. I. Iya, I-nya lupa saya. Oke. Nah, 3 titik itu yang harus dicek di dalam apa, lingkaran? Iya, Pak, yang di dalam lingkarannya. Yang di dalam lingkaran yang mana? Kan ini ada Z sama dan 0 itu di dalam lingkaran. Nah, kalau akar 8 kan lebih besar dari 1 ya, Pak. Berarti itu di luar lingkaran. Dan yang minus akar 8 juga kurang dari 1, berarti itu di luar lingkaran, Pak. Oke, berarti cuma 0 yang di dalam lingkaran, terus diapain? Nah, habis itu karena titik singularnya 0, yang Z kuadrat plus 8 ini dijadiin FZ-nya, Pak. Jadi dia nyatu ke cos Z. Begini, Pak. Jadi ini FZ-nya, ini titik singularnya. Itu pakai rumus apa? Pakai teorema apa dibegituin? Itu dari latihan soal yang saya lihat gitu, Pak, tonton. Iya, tapi teorinya pakai teori yang mana? Teorema Cauchy, teorema apa gitu loh. Ya udah. Nanti cari nih. Teoremanya dibuktikan, dibaca, dibuktikan, tapi cara makainya di situ kan harus tahu ya. Ini ada konsepnya, ada teknisnya. Isi teknisnya oke begini, tapi kan harus ada kaitannya sama konsepnya ya. Dah, terus sudah dipecah kayak gini, integralnya terus diapain? Habis itu pakai yang Cauchy formula gitu, Pak. Nah, ya itu kan pakai teorema Cauchy kan. Cauchy Berarti integral. gimana jadinya itu? Integralnya diapain? Coba jangan dibuka dulu jawabannya. Udah kayak gini terus tulis integral gitu. Oh, Integral. iya, Pak. Sebentar. Ini kan kelihatan ya, Pak, N-nya itu sama dengan 0. Berarti sama dengan ya 2pi-nya, saya lupa. Berarti sama dengan 2pi per N faktorial integral C. FZ-nya itu cos Z F dari N-nya itu 0. Begini, Pak. Yang lengkap nulisnya apa itu? Integral sebelah kiri cos Z per Z kuadrat per Z dz sama dengan itu. Iya, Jadi integral. lengkapin coba yang sebelah kiri apa? Integral apa? Nah, begini, Pak. Pakai formula Cauchy. Iya, Oke. N itu apa n kecil itu? N kecil itu yang perpangkatan di bawahnya, Pak, titik singular. Karena ini N plus 1 sama dengan 1, berarti N-nya itu 0. Di sininya itu 0. Oke, jadi sebelah kanan jadi apa? 2pi per 2pi per 0 faktorial F0. F0-nya berapa ya? F-nya berapa? F-nya yang mana? F-nya ini yang ini, Pak. Berapa F0? Cos Z per Z kuadrat plus 8. Iya, berapa ya? Oh, hasilnya, Pak. Itu hasilnya cos 0 per 0 kuadrat plus 8. Berarti 1 per 8. Iya, tulis. Di bawah F0-nya itu tulis hasilnya berapa? Oke, siap, Pak.
Berapa hasilnya? Sederhanakan. Pi per 4, Pak. Udah coba buka kunci jawabannya nomor 1. Udah ada kuncinya belum? Udah bikin jawabannya belum? Sudah, Pak. Mana coba buka? Belum dipoto, Pak. Sebentar, Pak. Saya foto dulu. Oh, slide-nya nggak ada. Nggak ada, Jawab. Pak. Bagus. Nggak apa-apa. Coba dibuka di screen-nya. Nomor 2-nya buat latihan aja, nggak apa-apa. Ini kelompok kedua ya, Wit? Hari ini ya, Wit? Iya, Pak. Udah ya? 2 kelompok aja ya. Stop dulu recordnya kalau udah siap. Ini sama seperti yang tadi, Pak. Jadi kan itu ada soalnya. Nah, pertama digambar dulu di koordinat kartesiusnya. Lingkarannya itu radiusnya 1. Habis itu dengan pusat 0,0 dan R sama dengan 1. Nah, titik singularnya itu ada 3, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan plus minus akar 8I. Yang dimana karena yang di dalam lingkarannya itu Z sama dengan 0, berarti FZ-nya itu menjadi cos Z per Z kuadrat plus 8. Yang berarti integral C cos Z per Z kuadrat plus 8 per Z dz sama dengan 2pi per 0 faktorial dikali F0 sama dengan 2pi dikali 1/8 sama dengan pi per 4i, Pak. Iya, jadi bentuk integral yang nomor 1 itu bisa dimanipulasi bentuknya menjadi cos Z per dalam kurung Z kuadrat tambah 8 ya. Per Z. Karena nilai titik singular yang termuat di dalam kurva C yaitu di 0 gitu ya. Di Z sama dengan 0. Kemudian bentuk integral itu menurut formula Cauchy ya itu sama dengan bentuk yang tadi ya, 2pi per n faktorial F0 dan dihitung nilainya adalah pi per 4. Coba kembali lagi ke slide-nya yang mana sih rumusnya ini? Coba di zoom. Jadi gimana? Ini ya. Ini adalah apa Dimas terjemahannya ini? Formula integral Cauchy untuk turunan kode tinggi. Jadi yang atas itu ya, formula integral Cauchy, nilai FZ0 itu sama saja dengan kita menghitung 1/2pi integral C dari FZ per Z kurang Z0. Nah, dalam hal ini Z0-nya adalah titik singular ya. Titik yang membuat itu ya. Bentuk FZ per Z kurang Z0-nya dia tidak terdefinisi ya di situ ya. Kemudian dia ada syarat ya di situ. Tapi itu turunan yang di bawahnya ya. Bentar. FZ0. Oke ya. Jadi seolah-olah bentuknya kan nilai dari FZ0. Padahal tadi soal latihan yang diberikan adalah tentukan nilai integral C tadi ya cos Z per Z kali Z kuadrat tambah 8 itu ya. Jadi itu kan sebenarnya diubah aja bentuknya. Nah terus yang 8 yang bawah itu F turunan kedua ya itu ya. Dimas ya? Turunan ke N ya? Iya, Pak, turunan ke N, Pak. Dengan syarat
Z0-nya dia titik singular ya. Jadi kalian tinggal menyamakan saja bentuk dan menentukan nilai n kecil yang bersesuaiannya itu berapa gitu ya. Oke. Nah, ini sebetulnya soal mudah, bukan soal mudah. Rumusnya mudah dipahami kalau kalian bisa melihat dan memanipulasi bentuk soalnya ya, sehingga diarahkan ke bentuk seperti ini. Jadi nilai n-nya berapa gitu ya. Oke. Nah, materi yang kelompok tadi sama kelompok ini sebetulnya berhubungan ya. Nah, coba lihat teorema yang ada pembuktiannya, coba buka dulu slide yang ada teorema dan ada pembuktiannya. Mana teorema umumnya yang mana? Ini ya teorema umumnya ya. Yang sebelumnya tadi ada nggak sih? Udah ini aja. Iya, Pak. Oke. Sedikit yang kelompok sebelumnya tadi. Screen-nya dimatikan dulu. Coba kelompok yang sebelumnya tadi. Baik, Pak. Ya, jadi pertemuan lalu kan membahas pengantar ya tentang integral. Di situ kalian membahas tentang bagaimana konstruksi turunan ya dan integral pada fungsi bilangan kompleks gitu ya. Kemudian di situ dikenalkan juga dengan yang namanya domain gitu ya. Kemudian kurva dan ya ada beberapa teorema ya. Di sini kurva yang dibentuk itu didefinisikan berorientasi positif gitu ya. Kemudian nanti membentuk domain. Tadi dimunculkan juga ya, simple domain gitu. Jadi gampangnya kan kurva itu kalau dia tertutup, kurva tertutup tuh dia sebentar ada kurva terbuka, ada kurva tertutup ya. Kalau kurva sederhana beda lagi. Kalau kurva sederhana itu setiap titiknya tidak sederhana, ada dua nilai yang hasilnya sama gitu. Nah, kalau kurva tertutup ujungnya bertemu ya, berimpit ya. Kemudian tidak ada perpotongan di dalamnya. Nah, gambar 44 ini itu kurva terbuka ya, kurva sederhana. Jadi ada awal ada akhir orientasinya ya. Bagaimana mendapatkannya? Tinggal dijalankan saja nilai T-nya gitu ya. Theta ya, dalam hal ini nilai theta-nya itu kan bergerak ya dari 0 sampai pi, itu bentuk setengah lingkaran. Nah, ini kalian juga nanti mulai terbiasa ya ketika melihat Z sama dengan 3E pangkat I theta. Oh, itu tak lain adalah bentuk setengah lingkaran, bukan setengah lingkaran, bentuk lingkaran dengan jari-jari 3. Nah, tapi kalau tetanya berjalan dari 0 sampai pi berarti dia cuma setengah lingkaran gitu ya. Nah, integral pada kompleks ini ya, itu daerah pengintegralannya berupa kontur ya, berupa lintasan, berupa kurva. Nah, nilai fungsinya ya bergantung bentuk pengintegralnya seperti apa gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Jadi integral C-nya yang itu pangkat E3 pangkat EI theta itu ya diintegralkan terhadap dz sepanjang kurva ya. Nah, cara menghitungnya kan ada di bawahnya gitu ya. Kemudian coba lanjut dulu.
Nah, ini contoh-contoh apa namanya? Bagaimana menghitung integral dengan fungsi-fungsi yang branch cut ini ya. Potong ini ya lingkarannya. Oke, lanjut dulu. Terus, ini contoh soal aja nih. Nah, itu ada lemma tuh ya. Jadi, untuk semua materi ya sama ya. Jadi ketika kalian melihat lemma yang tadi saya pantau, kan kalian membaca nih ya, buktinya begini, begini. Tapi dipahami dulu ya, bentuk lemmanya tuh apa sih gitu ya. Jadi lemma ini kan menyatakan bahwa lemma nomor 1 ini ya, kalau kita mau menghitung integral dari A, B, W, T, DT, itu fungsinya ini ya, kompleks ya. Jadi secara umum dia fungsi kompleks ya. Nah, kemudian ada garis 2 di dalam situ ya. Nah, kita tahu kan hasil dari garis 2 kalau di kompleks dia nilai modulus. Jadi modulus hasil integral itu dia nilainya lebih kecil dari integral modulus fungsi gitu ya. Ini pernyataannya. Ya, nah, tapi bagaimana pembuktiannya? Nah, itu prosesnya Anda perhatikan gitu ya. Lebih kecil sama dengannya seperti apa. Ya. Lanjut lagi coba. Nah, ini ya, ini bagian pembuktian dari lemma tadi gitu ya. Jadi memunculkan yang tadi integral itu sama dengan E pangkat I theta itu ya. Sehingga nanti didapatkan integral seperti ini. Nah, langkah demi langkahnya itu dibaca pelan-pelan gitu ya. Ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Jadi yang saya temukan ini bahasanya kan masih bahasa translate gitu ya. Tapi kalian harus tahu dari satu baris ke baris yang lain itu dapatnya dari mana gitu ya. Review. Oke, lanjut. Nah, ini ada teorema nih. Teorema yang tadi ada contoh soalnya ya. Jadi kalau C itu kontur kurva, tentu dia memiliki panjang ya. Di kalkulus pengubah banyak atau ya kalkulus pengubah banyak itu kan menghitung kurva kan caranya ada. Nah, di slide di materi sebelumnya kan dibahas tuh menentukan panjang kurvanya ya. Sama modelnya ternyata dengan fungsi kompleks ini gitu ya. Nah, kemudian fungsi Z ini dia harus continue bagian demi bagian. Bagian demi bagian tuh maksudnya gini ya. Jadi kalau Anda bayangkan ada kurvanya patah tapi tidak lepas. Nah, kalau suatu kurva dia patah, lancip atau apa itu kan dia tidak punya turunan di situ tapi continue gitu, ya. Nah, kurva yang seperti itu masih boleh di dalam konteks teorema ini. Nah, itu kita sebut sebagai continue bagian demi bagian gitu ya. Yang penting seperti itu. Ya. Jadi sepotong-sepotong ya, continue tapi bagian demi bagian. Nah, kemudian teorema ini menyatakan nilai FZ-nya kalau lebih kecil, modulus FZ ya, modulus FZ-nya itu dia lebih kecil dari M besar ini, ya, maka kita dapatkan nilai dari integral itu dia akan lebih kecil dari M dikali L gitu ya, untuk satu nilai L-nya ini. Gitu. Nah, ini teoremanya menetapkan seperti itu. Coba selanjutnya. Ya, nah ini prosesnya kan ya. Jadi kan dimulai dari sebelah kiri itu ya. Modulus integral C F Z dz itu sama dengan bla bla. Nah, sama dengan integral AB. Lihat, yang sebelah kiri itu kan dz. Kemudian masuk ke tengah menjadi dt. Ya, jadi itu integralnya menjadi T, interval T dari A sampai B. Z-nya itu, kurva Z, itu kan dibentuk dari nilai T yang berjalan dari A sampai B. Maka yang sebelah kiri itu sama dengan yang tengah itu ya. Dibuka tuh ya, integralnya menjadi dari A sampai B dt. Tapi konsekuensinya garisnya bentuk yang tengah itu FZ. Jadi Z-nya diganti dengan ZT ditambahkan dengan elemen Z aksen T gitu ya. Nah, dan kita tahu bentuk integral modulus integral itu menurut lemma kan dia lebih kecil dari integral modulus di dalamnya gitu. Jadi si mutlaknya seolah-olah masuk gitu. Ya. Nah, sehingga kita dapat hubungan yang kiri sama dengan yang kanan. Kemudian di otak-atik sedikit ya. Sedikit aljabar nanti didapat bentuknya yang bawah tercapai gitu.
gitu ya. Nah, itu ada manipulasi konsep di situ yang digunakan. Jadi baris demi barisnya kalian bisa lihat alasannya gitu ya. Oke. Baik, mungkin dicukupkan dulu ya. Nanti kita pertemuan berikutnya kita review lagi ya di bab 4 ini sebelum nanti masuk ke bab 5 ya. Begitu. Terima kasih untuk dua kelompok ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Pak, saya boleh tutup dulu presentasinya nggak, Pak? Ya, boleh, silakan. Mungkin closing statement, ada kata-kata dari Zidan, tidak terasa presentasi kelompok kami hari ini seperti Zidan, dan dia yang selesai tanpa dimulai kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Recordnya matiin dulu, Wit.